a girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, yeah. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. Cause it's always a good time. Langsung saja ya Pak. Jalan, Pertanyaan silakan. pertama, bagaimana pandangan Selamat sore. Bapak tentang keberagaman agama di dunia saat ini? Tentu saja ya, karena sampai saat ini kan belum ada berita-berita di luar sana yang kira-kira viral ya, selain peperangan sama Rusia. Kan? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan yang ramai Palestina dengan Israel, ya kan? Mungkin bisa sampai sekarang itu Pak. Hanya persoalan batas tapak atau apa ya kan, itu sudah itu biar urusannya mereka di sana lah, ya kan? Jadi kalau saya melihat secara global dunia ini ya sampai saat ini ya syukur kepada Allah lah, baik harapan kita begitu ya, supaya aman-aman aja ada ya kan, emas tidak naik ya. Tapi kan gimana dengan ekonomi yang lain, kan pasti berdampak dengan semua negara, ya kan? Nah, tahun ini aja kan diperkirakan akan terjadi apa namanya itu resesi dunia kan, Iya itu. ya, secara ekonomi, ya kan? Tapi saya yakin Indonesia tidak akan. Saya yakin Indonesia tidak akan. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana agama dapat membantu individu dalam mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup? Oke, iya. Bagaimana agama bisa membantu ya setiap orang dalam menghadapi persoalan itu? Ini ya, agama. Kalau kita bicara tentang agama, saya lebih cenderung kita bicara tentang kitab Injil ya, masing-masing. Semua jawaban itu ada di dalam kitab suci kita. Apa yang dihadapi oleh manusia dan bagaimana menghadapinya semua ada di dalam kitab suci. Nah persoalannya kan gini, kalau orang itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan suka baca yang namanya kitab suci. Tapi kalau orang yang tanda kutip dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhan,
Pas malas baca yang namanya kitab suci. Syukur-syukur kalau dalam satu hari itu dia baca satu ayat saja. Ajaran yang ada di dalam kitab suci itu kan sebenarnya seharusnya ya membuat kita itu apa ya, hubungan keimanan kita seharusnya semakin bertumbuh ya, berkembang. Ya. Contoh, kalau saya ini datang beribadah ke gereja ini, itu kan berarti kan setiap hari pada saat saya beribadah kan saya berjumpa dengan Allah kan, dengan Sang Pencipta, ya kan? Lewat apa? Lewat dalam bentuk doa. Ketika saya berdoa, bisa waktu pada saat penceramah, apapun yang dia sampaikan itu kan isi hati Tuhan ya. Ya. Tetapi disampaikan Tuhan percayakan dia untuk berdiri di depan umat. Nah, yang namanya perjumpaan dengan Tuhan itu kan pasti seharusnya kan membawa perubahan. Di dalam kitab suci kami seperti Paulus, dulu pembunuh umat Kristen. Tapi sebelum dia berangkat itu Tuhan itu berbicara dengan Rasul Paulus. Dia bilang, Saulus dulu namanya Saulus. Setelah dia percaya kepada Isa Al-Masih, Tuhan baru berubah nama menjadi Paulus. Dia katakan gini, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Secara manusia gimana Tuhan bisa dianiaya? Ya, tapi karena dia yang dimaksudkan Tuhan, kalau kamu menganiaya umat Kristiani itu sama dengan kamu menganiaya. Ya, nah itu. Baik, kalau dikaitkan tentang HAM, bagaimana pendapat Bapak tentang hak asasi manusia dalam konteks agama? Ya, itu diatur dalam undang-undang ya. Ada hak untuk hidup, ya kan? Ada hak untuk bertanya, ya kan? Ada juga hak untuk diam, kan gitu ya. Ya kalau orang tidak mau jawab, masa mau dipaksa? Gitu ya. Nah, cuma kita harus memahami ya. Kalau saya melihatnya di Indonesia ini kelewatan batas bahak. Kalau saya ya, kelewatan batas. Mungkin karena dia merasa dia power, mungkin dia merasa hamil kan? Iya. Satu contoh lah, misalnya, ya. Kalau aparat lagi menjaga situasi keamanan. Tiba-tiba ya, diserang, misalnya nih mahasiswa ini, ya kan, ya, ini kan harus ditahu juga polisi itu kan manusia juga, kan? Dia juga kan bekerja di situ kan ada undang-undangnya juga atas perintah negara loh, undang-undang. Kalau polisi yang diserang, ya, dipanah, ditombak, HAM di mana? Ya kan? Tapi giliran mahasiswa yang kena tembakan, suaranya luar biasa lantang. Ketika polisi berbuat, dianggap melanggar HAM di luar batas kewajaran. Tahu nggak kita kalau dia punya pekerjaan ini menjadi taruhan? Iya kan? Coba. Pernah nggak kita memikirkan istri anaknya? Iya kan? Padahal suaminya ini mau menjaga dirinya juga loh supaya tidak kena ancaman. Kan gitu kan? Tapi ketika dia membela diri, dianggap melanggar HAM. Ya ini saya bilang kebablasan juga HAM kita di Indonesia. Ya kan? Gitu loh. Semestinya apa? Ya, kalau sudah pemerintah menjalankan haknya, ini kan sama-sama aturannya. Ingat loh, agama itu bukan hanya persoalan keyakinan saya, ya toh? Tapi agama itu bagaimana kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita itu juga, itu sama dengan kita sudah menjalankan ajaran agama. Dalam ajaran agama istri terhadap suami, ada toh aturan ini, hak dan kewajibannya kan. Begitu juga suami loh ya, ada juga aturannya kan. Bagaimana dia harus memperlakukan istrinya, tanggung jawab terhadap istri dan anak. Kan dia diatur dalam agama. Ya, nah demikian halnya juga dengan ketika kita bicara tentang sebuah negara.
ketika keadaan situasi tidak kondusif, maka siapa yang turun? Aparat keamanan, baik itu polisi, baik itu TNI. Nah, polisi itu menangkap itu nggak sembarang nangkap loh. Pasti ada dasarnya, gitu loh. Iya, kalau itu mengganggu ketentraman, keamanan, ya kan? Daripada yang ratusan ribuan orang di belakangnya terganggu, baik 1-2 orang yang diamankan, kan begitu bahasanya. Saya kira kalau kita bicara tentang agama itu tidak hanya bicara tentang keyakinan kita, hubungan kita dengan Tuhan, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu dapat direfleksikan dalam hubungan kita dengan sesama. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan. Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Pertanyaannya adalah menurut pandangan Bapak, bagaimana menangani isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan masalah kesehatan mental di zaman sekarang ini? Kalau bicara iklim, itu kan bicara secara global ya, dunia. Artinya bahwa ini adalah konsumsi masyarakat. Kenapa nih merupakan konsumsi masyarakat? Supaya juga masyarakat bisa tahu, ya kan? Paling tidak kan ada penyampaian bahwa suhu udara kita tidak bagus, ya kan? Aku nggak tahu ya di mana ya, di Samarinda itu ada dipasang, misalnya suhu udara atau ya udara di Samarinda ini kotor atau bersih. Saya dengar bahwa Jakarta itu termasuk kota atau provinsi terkotor barangkali di dunia. Karena apa? Populasi, kendaraan, jumlah penduduk yang banyak dan juga kendaraan semakin banyak. Ya. Kenapa Indonesia mulai mengalihkan perlahan-lahan alat transportasinya kepada listrik? Bukan. Jadi kan kalau udara kita tidak sehat, itu kan pasti berdampak kepada apa? Kepada tubuh, ya kan? Otomatis tubuh juga pasti akan mengalami dampaknya. Apakah alergi, ya kan? Secara fisik loh, itu kan akan berpengaruh. Nah ini semua berkaitan gitu ya. Semua berkaitan. Ketika kita bicara tentang iklim, itu pasti sudah ada kaitannya. Makanya di setiap daerah itu provinsi pasti ada. Ya, penilaian mana yang paling kotor udaranya, iklimnya di Indonesia. Di mana banyak kendaraan, di mana banyak penduduknya, pasti di situ paling kotor. Kalau aku menilainya ya, yakin aku sudah itu. Kenapa? Karena pasti udara dari kendaraan itu tuh, asap, emisi apa semua itu ya yang dibilang keluar. Bunyinya aja orang berapa 1 kilo sudah tahu, itu Pak Yesus punya tuh kata. Ya untungnya saja tidak keluar asap yang hitam itu kan, pembakaran itu. Coba kalau semua kendaraan yang lewat ke sana, motor kita pakai motor juga, baru di depan kita begitu. Nah, apa kita mau berapa lama kita tahan nafas? Ya kan? Ya, gitu loh, Pak bisa pingsan duluan, kita baru berlalu tuh udara yang segar lagi kan? Nah, jadi ini sangat penting itu. Iklim ini harus kita jaga. Ya, aturan-aturan seperti pemerintah berupaya itu ya, bagaimana supaya mengurangi pencemaran udara itu ya. Terus harus kita bisa membantu pemerintah yang sedang diprogramkan. Karena ini kembali kepada diri kita dan kelak kita punya anak cucu. Ya, saya kira itu ya. Ya, gini ya. Jadi kalau kita bicara tentang moderasi itu, yang harus dipahami ya, itu kan bukan agama yang dimoderasi. Agama kan tidak bisa dimoderasi. Yang dimoderasi itu apa? Cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap siapa? Terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Itu dulu.
Ya, jadi kalau kita mau suruh orang berubah, kita dulu yang berubah. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat kelemahan kita. Ya, kan? Kekurangan kita nggak tahu persis. Tapi orang yang tahu kelemahan kita, ya, kalau kekurangan kita, kelebihan kita dia tahu. Iya kan? Jadi cara pikir kita, cara pandang kita terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Ya, kalau orang lain itu kan sudah termasuk di dalamnya agama, suku, ya kan? Nah, ini harus kita pahami gitu. Ya. Jadi jangan kita buta ya, terhadap itu. Ya kan? Jangan juga kita kalau memang kita salah saya orang yang simpel. Kalau salah ubah. Kalau salah minta maaf. Itu saja. Iya kan? Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang kita ribut dengan orang. Gitu loh. Misalnya kita beda agama nih. Ya. Kita sini paham nih masalah tentang ketuhanan. Di situ mempertahankan apa yang dia paham. Saya mempertahankan juga. Ya enggak ketemu tuh. Iya kan? Jadi gimana caranya? Ya caranya satu-satunya gimana? Ya kita saling menerima aja dah. Kalau itu yang kamu pahami, kamu yakini, ya silakan. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk memahami, mengikuti apa yang saya pahami. Ya, demikian sebaliknya. Gitu. Ya. Jadi cara pandang kita, cara berpikir kita, begini ya. Kalau kita memandang, berpikir, itu akan berpengaruh kepada tindakan. Kalau cara pandang kita sudah salah, cara berpikir kita sudah salah, tindakan kita pasti salah. Ya. Jadi mindset kita ini dulu yang harus dulu. Cara berpikir kita, gitu ya. Cara pandang kita, baik terhadap diri kita, orang sekitar, ya kan? Saya nggak bisa memaksakan bahwa saya harus jadi seperti dia, atau dia harus jadi seperti yang saya mau. Istri saya aja pernah ngomong, saya ini Yuliana, kebetulan namanya Yuliana, ya kan? Saya ini Yuliana, saya nggak bisa jadi seperti yang saya. Artinya apa? Saya nggak bisa memaksakan, ya kan? Apa yang saya mau, dia mau. Tapi bagaimana dia bisa mengambil sebuah sikap, tindakan, ya kan, cara berpikir, ya paling tidak bisa mengimbangi. Ya, cara pandang saya berpikir, oh kalau kakak ini nggak suka begini, dia suka ini, kalau ini nggak suka ini, itu yang namanya mengimbangi. Ya. Saya kira kalau itu jalan, dia paham, saya paham, ya kan, kewajiban dia tahu, kewajiban saya tahu, haknya dia tahu, hak saya tahu, pasti apa.